Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita bertemu dalam proses pembelajaran muatan lokal atau prakarya, di mana kita akan membahas tentang materi pemupukan, melanjutkan materi minggu lalu. Yang sudah kita bahas yaitu pemupukan dari dasar pemupukan dan jenis pupuk. Dan pada hari ini kita akan membahas pemupukan dari submateri dosis pemupukan dan cara pemupukan. Oke, sebelumnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita bahas dosis pemupukan. Apa itu dosis pemupukan? Kita bahas dulu pengertian dosis. Dosis adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman akan unsur hara, akan bahan makanan, akan pupuk yang kita berikan. Sekali lagi, dosis pemupukan adalah kebutuhan tanaman akan unsur hara atau pupuk yang akan kita berikan. Dalam membahas dosis pemupukan ini, ada 3 item yang kita bahas. Yang pertama, kandungan pupuk. Kemudian yang kedua, dosis pemupukan. Dan yang ketiga, tentang konversi pupuk. Oke, sebelum kita membahas ke 3 poin di atas, kita bahas dulu kenapa harus ada dosis pemupukan. Kenapa nggak sama? Tentu dosis ini beda-beda. Ibarat kita kalau sakit, dosis berobat dikasih obat, ada yang setengah, ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet. Kenapa nggak sama? Nah, pada tanaman juga seperti itu. Jumlah pupuk yang diberikan kepada tanaman tentunya berbeda-beda, tidak sama. Kenapa tidak sama? Kenapa ada dosis? Ini yang mau kita bahas lebih dulu. Nah, yang pertama, berbeda dosisnya karena jenis tanamannya berbeda. Kemudian umur tanaman. Dan yang ketiga, jenis tanah. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Jenis tanaman. Nah, tentunya jenis tanaman yang berbeda membutuhkan pupuk yang berbeda pula. Bisa jenisnya bahkan dalam jumlahnya yang berbeda. Tentu tanaman padi berbeda jumlah pupuknya yang diberikan untuk tanaman jagung, dan berbeda pula untuk yang diberikan kepada tanaman kelapa atau kelapa sawit. Kenapa jenis tanamannya beda? Jenis tanaman beda, besar tanamannya pun berbeda. Padi lebih kecil dari jagung, jagung lebih kecil dari kelapa sawit. Makanya padi lebih sedikit pupuknya dari jagung, jagung lebih sedikit pemupukannya dari kelapa sawit. Nih. Kemudian berikutnya umur tanaman. Tentu umur tanaman juga mempengaruhi besar tanaman. Padi dalam masa baru ditanam tentu masih kecil. Masih kecil tentu butuh pemupukan yang lebih sedikit. Kemudian mulai membesar ukurannya karena bertambah umurnya. Begitu juga kalau sudah mau besar, mau tumbuh malainya, mau berbunga, tentu pemupukan yang diberikan semakin bertambah. Sama dengan kita manusia. Kalau bayi yang sakit, tentu dosisnya masih sangat sedikit, setengah bahkan nggak sampai, itu pun harus digiling. Kemudian, udah anak-anak mungkin dosisnya setengah tablet. Sudah remaja 1 tablet. Mungkin kalau sudah dewasa obat yang diberikan bisa 2 tablet. Nah, inilah
umur tanaman, tentunya berbeda besar tanamannya. Apalagi yang mempengaruhi dosis pemupukan, jenis tanah. Nah, tentu jenis tanah ini berbeda-beda. Kita sudah bahas di awal dasar pemupukan kemarin, ada tanah warna merah dan biasanya ini tanah kurang subur. Ada tanah warna hitam, biasanya ini lebih subur. Ada yang sangat hitam bahkan sudah menjadi kompos, ini makin subur. Tentu pemupukan yang diberikan berbeda-beda. Pupuk di tanah merah tentu lebih banyak daripada di tanah hitam, apalagi dibanding dengan di tanah kompos. Tanah kompos mungkin hanya sedikit, bahkan nggak perlu lagi dilakukan pemupukan. Oke, kita ulangi. Dosis pemupukan kenapa berbeda? Kenapa harus ada dosis? Pertama, karena ada jenis tanaman yang berbeda. Tanaman yang kecil tentu lebih sedikit dari tanaman yang besar. Padi lebih sedikit dipupuk daripada tanaman kelapa sawit. Kemudian umur tanaman. Umur yang lebih muda tentu tubuhnya lebih kecil. Maka lebih sedikitlah tanaman muda diberikan pemupukan ketimbang dia sudah mulai besar atau dewasa. Kemudian jenis tanah. Dosis pemupukan yang diberikan tergantung jenis tanahnya. Kalau tanah merah, pemupukannya lebih banyak ketimbang tanah hitam. Karena tanah merah tadi kurang subur, sedangkan tanah hitam sudah lebih subur. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ke kandungan pupuk. Kita sudah membahas kandungan pupuk di minggu lalu, di jenis-jenis pupuk. Nah, apa saja kandungan pupuk? Ini kita ulangi sedikit lagi. Ada jenis pupuk atau nama pupuknya urea. Apa kandungannya? N, nitrogen. Nah, persentase kandungan dari nitrogen di dalam pupuk urea sebesar 46%. Sekali lagi, urea ini kandungan pupuknya adalah N atau nitrogen, di mana persentase N-nya di dalam urea tadi sebesar 46%. Apakah hanya urea saja kandungannya yang N? Ternyata banyak jenisnya. Nah, salah satunya saya contohkan lagi, yang lain ZA. ZA ini pupuk ZA kandungannya N, tapi persentase kandungannya lebih kecil dari urea, yaitu 21%. Sedangkan TSP dan SP36 ini, perhatikan di videomu di layarnya, bahwasanya TSP dan SP36 sama-sama kandungannya adalah pupuk P, fosfat. Di mana pupuk P pada TSP lebih banyak, yaitu 46%. Sedangkan di SP36 kandungan fosfatnya, kandungan P-nya hanya 36%. Kemudian ada pupuk KCl dan MOP, di mana kandungan KCl dan MOP ini sama-sama kandungannya adalah pupuk K, kalium. Dan kebetulan sama pula persentase KCl dan MOP ini, yaitu 60%. KCl mengandung K 60%, MOP mengandung K 60%. Kemudian ada pupuk majemuk. Yang ini pupuk tunggal dibilang, kenapa? Karena urea hanya satu kandungan utamanya. Sedangkan NPK Poska, pupuk majemuk, di mana pupuk ini mempunyai kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium. Mengandung N, P, dan K, yaitu masing-masing 15%. N 15%, P 15%, dan K 15%. Oke, bisa paham ya? Ini berhubungan nanti dengan dosis. Saya harap kalian sudah memahaminya. Oke, kita lanjut. Dosis pemupukan ini kita lihat pada tanaman padi. Saya akan mencontohkan dosis pemupukan pada dua jenis tanaman, yaitu padi dan kelapa sawit. Sekarang kita lihat dosis pemupukan pada padi. Nah, pada padi perlu pemupukan minimal dari 3 jenis pupuk tadi, yaitu urea, TSP, dan KCl. Ini sebagai contoh. Oke, di mana pupuk urea dibutuhkan oleh padi per hektarnya
antara 150 sampai 250 kg per hektar. Nah, kenapa bisa berbeda 150 sampai 250? Ya tadi yang sudah kita bahas di atas tadi. Nih, ya, kita ulangi sedikit. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena jenis tanamannya berbeda, umur tanamannya beda, dan jenis tanah. Ini yang tadi, padi tadi, karena sama-sama padi, kenapa berbeda? Jenis tanahnya berbeda. Oke, kembali kita lanjut. Oke, urea 150 sampai 250 kg. TSP 100 sampai 150 kg. KCL kebutuhan pupuk pada tanaman padi antara 50 sampai 100 kg. Oke, sekali lagi. Jenis yang dibutuhkan urea, TSP, dan KCL dengan dosisnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Dosis pemupukan pada padi. Kebutuhan pupuk kelapa sawit. Dosis pemupukan pada kelapa sawit. Kebutuhan pemupukan pada kelapa sawit. Nih, ya. Umur tanamannya ini berdasarkan umur, ada TBM. Apa itu TBM? Tanaman belum menghasilkan. TBM 0. Apa artinya? Tanaman belum menghasilkan, artinya belum panen. Umurnya antara 0 sampai di bawah 1 tahun. Ini baru tanam. 0 sampai di bawah 1 tahun. TBM 1, tanaman belum menghasilkan, umurnya 1 tahun sampai di bawah 2 tahun. TBM 2, 2 tahun sampai di bawah 3 tahun. TBM 3, 3 tahun sampai di bawah 4 tahun. Biasanya sampai TBM 3. Kenapa? Karena TBM 4-nya sudah panen dia, namanya TM, tanaman menghasilkan. Oke, umur tanaman 0, TBM 0. Nah, 0 tahun. Itu ureanya antara 0,25 sampai 0,50 kg. TSP-nya 0,25 sampai 0,50 kg. KCL-nya 0,75 sampai 1 kg. Nah, ini silakan dibaca tabelnya ini. Inilah kebutuhan tanaman kelapa sawit akan pupuk urea, TSP, dan KCL pada TBM 0 sampai TBM 3. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke konversi tanaman. Apa itu konversi pemupukan? Apa itu konversi pemupukan? Nah, konversi mengubah. Artinya, kalau dibutuhkan urea, ternyata ureanya nggak ada dijual di pasaran. Yang ada ZA. Kenapa ZA? Karena ZA tadi kandungannya sama dengan kandungan urea. Nih, saya contohkan. Nomor 1, 2 ada jenisnya urea dan ZA. Di mana urea persentasenya tadi N-nya 46%, ZA 21%. Anjuran pemupukannya pada tanaman padi, ini saya contohkan tadi padi, ureanya yang dibutuhkan adalah urea 150 sampai 250 kg urea per hektarnya. Ternyata di pasar, di pajak tidak ada urea, yang ada ZA. Bisakah kita gunakan ZA? Bisa. Kenapa? Karena urea unsurnya kandungannya N, ZA juga kandungannya N. Oke? Lalu, apakah kalau kebutuhan ureanya 150 kg, ZA-nya 150? Tidak. Kenapa? Karena persennya berbeda. Inilah kita lakukan konversi pemupukan. Oke? Mengubah kebutuhan jenis urea di sini ke dalam kebutuhan jenis ZA. Contoh konversinya, nih perhatikan. Contoh konversi. Kebutuhan ZA bila dosisnya yang digunakan adalah urea 150 kg. Saya contohkan. Berapakah kebutuhan ZA? Ini. Maka kebutuhan ZA persen urea dibagi persen ZA dikali dosis urea. Saya ulangi. Nah, perhatikan. Persen urea dibagi persen ZA dikali dosis urea. Oke, berapa tadi persen
urea. Lihat, perhatikan ini. Persen urea 46, persen ZA21. Berarti, perhatikan. Nih. Nah, 46% urea dibagi 41% ZA dikali 150. Saya contohkan 150 kilogramnya. Oke, berapa itu? 328 kilogram. Saya ulangi pelan-pelan. Oke. Seandainya dosis anjuran tadi adalah urea. Tetapi urea ini tidak ada di pasar. Habis yang ada ZA. Maka kita boleh menggunakan ZA tetapi jumlahnya tidak 150. Berapa? Inilah namanya konversi. Berapa kebutuhan ZA-nya? Perhatikan, saya ulangi. Nah, rumusnya persen urea dibagi persen ZA kali dosis urea. Persen urea tadi 46 dibagi persen ZA 21 kali 150 kg dosis dari pemupukan padi. Maka hasilnya adalah 328 kg. Bagaimana kalau 250? Ya kalikan aja 46 per 21 kali 250. Cari dia. Oke, saya. Nah, saya contohkan konversi pemupukan pada tanaman kelapa sawit untuk jenis pupuk fosfatnya TSP. Di mana TSP? Nah, perhatikan ini. Nah, di mana TSP ini kandungannya 46%, SP36 kandungannya 36%. Sedangkan kebutuhan pemupukan sawit untuk fosfatnya yang saya contohkan pada TBM3, ini perhatikan, pada TBM3 dosis TSP dibutuhkan 1 kg sampai 1,2 kg per pokok. Kalau padi itu per hektar, ya. Kalau ini, oh maaf ya, ini bukan per hektar nih ya, per pokok. Ya, per pokok, salah ketik tadi. Jadi 1 sampai 1,2 kilogram per pokok. Oke ya, ini salah ketik ya. Kita lanjut. Berapakah kebutuhan SP36 bila yang disuruh dosisnya TSP, yang ada SP36? Nah ini. Kebutuhan SP36-nya, nih perhatikan. Persen TSP dibagi persen SP36 kali dosis TSP. Saya ulangi. Persen TSP dibagi persen SP36 kali dosis TSP. Persen TSP tadi 46 dibagi persen SP36 dikali 1 kg sama dengan 1,28 kg. Artinya apa? Kalau tidak ada TSP yang dosisnya 1 kg, yang ada SP36, kita kasih dosisnya 1,28 kg. Oke, kita ulang pelan-pelan. Berapa kebutuhan SP36-nya? Nah, ini. TSP bagi SP36 kali dosis TSP. 46 dibagi 36 kali 1 kg sama dengan 1,28 kg. Oke, bisa paham ya? Saya harap bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, cara pemupukan. Bagaimana cara pemupukan? Kalau tadi sudah kita pelajari minggu lalu, dasar pemupukan, jenis, ini kita masuk tadi materi ini, kemudian bagaimana cara pemupukannya? Yaitu yang saya contohkan ada 3 cara pemupukan. Yang pertama, cara memupukannya ditabur. Ya, sekali lagi, cara pemupukannya ditabur. Ini orang petani yang lagi menabur pupuknya. Jelas ya? Kemudian yang kedua dengan cara ditanam atau larikan. Yaitu di sekitar tanaman dicangkol, ya, nggak usah dalam-dalam, sekitar 5-10 cm. Nah, kemudian dikasih pupuk, ditimbun lagi. Nih perhatikan. Nah, dikasih kelilingnya ini, kemudian dikasih pupuk, kemudian ditimbun lagi. Ini istilahnya ditanam atau larikan, dilari dia. Nah, nggak dalam kali.
Larikannya nggak dalam kali. Dan diupayakan tidak kena ke batang tanaman. Jadi jaraknya kira-kira ini, lihat pohon ini. Nah, jaraknya sekitar di bawah kanopi dari pohon. Kenapa? Karena disinilah daerah perakaran tanaman tadi. Oke ya? Kita lanjut yang ketiga. Nih, disemprot. Ini sudah agak canggih, sudah pakai mesin, sudah pakai traktor menyemprotnya. Biasanya tanaman yang disemprot ini memakai pupuk cair. Biasanya pakai pupuk cair, nah, dicampur air, kemudian disemprot. Nah, ini penyemprotannya sudah dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan traktor. Oke, bisa dipahami ya? Saya ulangi dulu. Bagaimana cara pemupukan yang baik? Yang pertama tadi, ditabur. Yang kedua, ditanam atau larikan. Dan yang ketiga, disemprot. Inilah cara melakukan pemupukan. Oke, semuanya bisa dipahami ya? Oke, demikian saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Sekali lagi, jika ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya pada kolom komentar di Classroom. Bisa paham? Dan jangan lupa, seperti biasa, subscribe channel ini. Oke, demikian, lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.